Shalom saudari-saudariku, perkenalkan nama aku Maulada dengan NIM 2408857 dari program studi ilmu hukum. Pada kesempatan yang ada akan mempresentasikan tentang kerendahan hati. Sebelum itu semoga materi ini bisa tersampaikan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Oke? 1 Petrus 5 ayat 5. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Hati nurani biasanya dikenal dengan suara hati. Ada dua unsur hati nurani, yaitu yang pertama, kesadaran akan yang benar dan yang salah. Kita menyadari bahwa ada jalan yang benar, ada juga jalan yang salah. Tergantung bagaimana kita menyikapinya, kita memilih jalan yang mana. Yang kedua, kemampuan secara mentalitas untuk mengaplikasikan hukum-hukum, norma, dan peraturan pada situasi yang konkret. Arti kerendahan hati dan contoh kerendahan hati. Arti kerendahan hati itu secara umum yaitu sikap menyadari keterbatasan dan kemampuan diri sendiri. Sehingga dengannya seorang tidaklah mengangkuh dan tidak pula menyombong. Namun, arti kerendahan hati menurut pemahaman iman Kristen adalah rasa takut dan hormat manusia pada Allah Pencipta. Kerendahan hati. Kerendahan hati dalam pengertian yang sederhana adalah kesediaan untuk merendahkan diri, tidak membanggakan diri, dan lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Di dalam Alkitab, kerendahan hati seringkali dipasangkan dengan sifat-sifat yang mulia seperti kasih, pengampunan, dan kesabaran. Yesus Kristus adalah contoh utama dari kerendahan hati. Dalam Filipi 2 ayat 6-8, disebutkan bahwa meskipun ia adalah Tuhan, ia tidak berpikir untuk mempertahankan haknya sebagai Tuhan, tetapi merendahkan dirinya dan menjadi seorang hamba, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang meskipun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kejadian 3 ayat 19 dikatakan, ingatlah bahwa kamu adalah debu, dan kamu akan kembali menjadi debu. Mengacu pada bagian Alkitab ini, bahkan pemazmur mengatakan bahwa hidup manusia seperti bunga yang sesaat saja dapat layu dan mati. Contoh kerendahan hati. Tidak sombong, tidak bangga pujian, tidak angkuh karena kelebihan yang dimiliki, sabar saat dihina, dan juga pasti memiliki hati yang begitu takut akan Allah. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, maka manusia harus mengakui keterbatasannya. Kerendahan hati lahir dari pengenalan akan diri sendiri dan Tuhan. Di mata Tuhan, kita ini pendosa, tetapi sangat dikasihi olehnya. We were created for with God. Oke, kerendahan hati dalam kehidupan Kristen. Yang pertama, menerima Tuhan dengan rendah hati. Kerendahan hati dimulai dari sikap hati yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini berarti kita mengakui segala keterbatasan yang ada di dalam diri kita dan membutuhkan anugerah-Nya. Kita tidak dapat hidup dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu penopang, yaitu Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, mengutamakan kepentingan orang lain. Dalam Filipi 2 ayat 4, Paulus mengingatkan kita, janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Maksudnya di sini,
kita itu jangan mementingkan diri sendiri, tetapi kita juga perlu melihat kanan, kiri, atas, bawah, yaitu bahwa kita itu hidup tidak sendiri. Kita harus melihat bahwa kita itu dibutuhkan dan kita juga membutuhkan. Nah, kerendahan hati mendorong kita untuk lebih peduli terhadap sesama dan tidak egois. Yang ketiga, menjadi pelayan bagi sesama. Yesus mengajarkan kita bahwa menjadi yang terbesar di kerajaan Allah bukan dengan memegang kekuasaan atau kedudukan, tetapi dengan menjadi pelayan. Dalam Matius 23 ayat 11, Yesus berkata, "Barang siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Yang keempat, tidak menganggap diri lebih baik. Di dalam Roma 12 ayat 3, Paulus mengingatkan kita untuk tidak berpikir lebih tinggi dari yang seharusnya, tetapi sebaliknya, kita harus menilai diri dengan benar. Kerendahan hati mengajarkan kita untuk melihat diri kita dengan jujur, menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Ciri-ciri kerendahan hati. Yang pertama, takut akan Tuhan dan menggantungkan hidup padanya. Yang kedua, taat kepada Tuhan dan melakukan perintah atau ajarannya. Yang ketiga, menyadari kelemahan sendiri dan rendah diri berbeda dirinya. Tidak berarti dibandingkan orang lain, kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Yesus Kristus menegaskan bahwa orang yang rendah hati yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Seperti contohnya pada saat Yesus membasuh kaki murid-muridnya itu adalah simbol atau tanda pelayanan dan kerendahan hatinya. Lalu Yesus berkata, "Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani." Kerendahan hati sebagai kunci hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan menghargai kerendahan hati. Dalam Amsal 3 ayat 34 dikatakan, "Jika kamu rendah hati, Tuhan akan memberi kamu kasih karunia." Dengan hidup dalam kerendahan hati, kita membuka hati untuk menerima kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kerendahan hati juga membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 6 tertulis, "Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati." Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan menemukan damai, sejahtera, dan pertolongannya. Juga kerendahan hati membawa pemulihan dalam hubungan antar sesama. Saat kita tidak merasa lebih penting dari orang lain, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan saling menghargai dan melayani satu sama lain. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa kerendahan hati adalah sikap yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Mari kita meneladani kerendahan hati Yesus Kristus yang meskipun adalah Tuhan, rela merendahkan diri dan melayani kita dengan kasih yang luar biasa. Semoga melalui pembelajaran ini kita semakin dikuatkan untuk hidup dengan rendah hati, mengutamakan kepentingan orang lain, dan menyenangkan hati Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Demikian presentasi yang saya bawakan pada hari ini. Kiranya presentasi pada hari ini mengenai kerendahan hati memberikan pandangan baru yang baik bagi hidup kita dan memberikan manfaat juga. Tuhan memberkati.